Selamat pagi para hadirin dan dewan juri. Sebentar lagi kami akan memulai debat dengan mosi kebijakan Dendels berdampak baik bagi Indonesia. Hari ini telah hadir dua kelompok dari tim pro dan tim kontra. Di tim pro ada Sharon sebagai speaker 1 dan 4, Kesia sebagai speaker 2, Josh sebagai speaker 3. Sedangkan untuk tim kontra ada Lovely sebagai speaker 1 dan 4, Quenel sebagai speaker 2, dan Matthew sebagai speaker 3. Lalu juga ada saya, Matthew, dan Brian sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai debat ini dari speaker pertama tim pro. Silahkan Sharon. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Sharon sebagai speaker pertama dari tim pro. Di kelompok saya ada saya, Sharon sebagai speaker pertama dan 4. Lalu ada Kezia sebagai speaker kedua dan Josh sebagai speaker ketiga. Mosi hari ini adalah kebijakan Dendels berdampak baik bagi Indonesia. Kami sebagai tim pro setuju dengan mosi ini. Tapi sebelum itu, apa itu kebijakan Dendels? Kebijakan Dendels yaitu kebijakan-kebijakan yang diciptakan dan dijalankan oleh Herman Willem Dendels selama ia memerintah sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia. Saya akan membahas satu poin saja hari ini, yaitu tentang kebijakan Dendels yang merupakan pembangunan infrastruktur. Menurut Wikipedia, pada tahun 1808 hingga 1811, Dendels memerintahkan untuk membangun jalan raya pos atau Groot Postweg di Jawa sebagai upaya memodernisasi Jawa, terutama dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Pembangunan jalan pos ini membawa dampak baik yang besar bagi Indonesia, yaitu membantu mempercepat mobilitas dan komunikasi antar daerah di Jawa. Hal tersebut memperkuat pertahanan dan ekonomi Indonesia pada saat itu dan bahkan hingga saat ini. Maka saya percaya bahwa kebijakan Dendels membawa dampak baik bagi Indonesia, khususnya di bidang mobilitas, pertahanan, dan ekonomi. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama telah berbicara selama 1 menit 30 detik. Kami lanjutkan ke speaker kedua, yaitu dari tim kontra. Silakan. Selamat pagi, saya Lovely dari tim kontra sebagai speaker 1 dan 4. Di kelompok saya ada juga Quenel sebagai speaker kedua dan Matthew sebagai speaker ketiga. Sebagai tim kontra, kami tidak setuju dengan mosi bahwa kebijakan Dendels berdampak baik bagi Indonesia. Sebelumnya, kami setuju dengan definisi tim pro, tetapi kami tidak setuju dengan argumen mereka. Saya akan memberi tanggapan terhadap speaker 1 pro dan juga membahas satu poin argumen saya tentang kerja paksa. Sebelumnya, speaker 1 pro mengatakan bahwa dengan dibangunnya jalan raya pos, pertahanan dan ekonomi Indonesia semakin kuat. Memang hal ini benar, tapi kita harus tahu bahwa pembangunan jalan raya pos dilakukan secara paksa oleh Dendels. Menurut Kompas.com, para rakyat pribumi yang tidak memiliki hak kebebasan dipaksa oleh kebijakan Dendels untuk bekerja dalam membangun jalan raya pos ini tanpa mendapat upah sama sekali. Secara moral, hal ini sangat kejam dan menyengsarakan bagi rakyat pribumi. Dan ini membawa saya ke argumen saya, yaitu bahwa pengerjaan proyek-proyek besar seperti jalan raya pos ini menggunakan kerja paksa dan kerja rodi yang tidak etis. Pada akhirnya, karena banyak rakyat pribumi dipaksa bekerja setiap hari tanpa diberi upah, banyak rakyat mengalami kelaparan, terkena penyakit, dan banyak juga yang kehilangan nyawanya. Dan semua itu hanya demi membangun proyek-proyek keinginan Belanda. Maka dari itu, kami tidak setuju bahwa kebijakan Dendels membawa dampak baik bagi Indonesia karena telah menyiksa banyak rakyat Indonesia yang tidak bisa menolak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra berbicara selama 1 menit 40 detik. Selanjutnya dipersilahkan bagi pembicara kedua dari tim pro, yaitu Kezia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pembicara 2 dari tim pro telah berbicara. Lalu kita lanjut ke pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, saya Quenel sebagai speaker kedua dari tim kontra. Izinkan saya menanggapi argumen pembicara sebelumnya dan memberi argumen saya sendiri. Pertama,
Pembicara sebelumnya mengatakan bahwa pembangunan benteng menguntungkan karena dapat menjadi pertahanan bagi Indonesia dari serangan Inggris dan bahwa kerja paksa harus dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain. Namun, pembangunan benteng tersebut hanya menguntungkan kolonial Belanda dan tidak menguntungkan bagi rakyat pribumi karena harus mengikuti kerja paksa. Lalu, tentang kerja paksa harus dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain. Setidaknya, para rakyat pribumi yang bekerja bisa diberi upah berupa makanan atau uang. Karena nyatanya pada saat itu, para pribumi tidak mendapat upah sama sekali. Sekarang, lanjut ke argumen saya, yaitu tentang pengurasan SDA. Menurut detik.com, Dendels pernah memerintahkan penebangan hutan besar-besaran dan pengambilan hasil bumi untuk keperluan perang. Hal ini sangat tidak baik bagi lingkungan karena bisa merusak sumber daya alam di Indonesia. Secara moral, ini bukan hal yang baik karena tidak ada pertimbangan apapun sebelum memerintahkan penggunaan SDA ini, sehingga bisa merusak lingkungan. Karena itu, kami tidak setuju dengan mosi hari ini, karena kebijakan Dendels mengenai SDA berdampak merusak lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara 2 dari tim kontra telah berbicara selama 1 menit 40 detik dan dilanjutkan dengan pembicara selanjutnya, yaitu Jos sebagai pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dan tempat kami usahakan. Selamat pagi, saya Jos sebagai speaker ketiga dan terakhir dari tim pro. Speaker kedua tim kontra sempat membahas pengambilan SDA. Tetapi pengambilan sumber daya tersebut penting untuk menjaga kekuatan militer melawan ancaman eksternal, terutama dari Inggris. Jika sumber daya alam tidak dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya untuk keperluan penting seperti perang, maka akan kekurangan bahan-bahan pertahanan dan kebutuhan sehari-hari. Dan juga nyatanya selama Dendels memerintah tidak ada bencana besar yang terjadi karena kerusakan lingkungan. Lalu argumen saya yaitu mengenai modernisasi pemerintahan. Dendels memperkenalkan sistem birokrasi modern dengan pengawasan langsung atas pegawai pemerintah, mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Hal ini merupakan kemajuan besar bagi Indonesia pada saat itu dan sangat berdampak baik bagi pemerintahan Indonesia. Jika Dendels tidak pernah memerintah, maka sistem jalannya Indonesia juga akan tertinggal zaman dan alhasil tidak efisien dan akan merugikan seluruh negara dan isinya. Karena itu kami setuju bahwa kebijakan Dendels membawa dampak yang baik bagi Indonesia karena membawa Indonesia ke sistem yang lebih modern. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim pro telah berbicara selama 1 menit 27 detik. Berikutnya kami lanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya, saya Matthew sebagai speaker ketiga dari tim kontra. Saya akan membalas argumen pembicara sebelumnya dan juga menambah argumen terakhir. Tadi pembicara terakhir bahwa kebijakan Dendels membawa Indonesia ke sistem yang lebih modern. Dan hal ini memang benar, tetapi reformasi tersebut hanya menguntungkan Belanda dan sekutu mereka. Sementara rakyat biasa tetap tertindas oleh kebijakan keras lain Dendels. Lalu mengenai SDA, memang SDA harus dimanfaatkan untuk kebutuhan demi pertahanan, tetapi seharusnya bisa dilakukan dengan lebih banyak pertimbangan agar tidak merusak lingkungan. Lalu poin saya yaitu bahwa kebijakan Dendels merupakan kebijakan yang otoriter dan kejam. Dendels dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat. Contohnya, kebijakan pajak yang tinggi dan hukuman berat. Kebijakan-kebijakan seperti ini menyebabkan ketidakstabilan sosial antara rakyat Belanda dan rakyat pribumi, sehingga banyak rakyat pribumi mendapatkan ketidakadilan dan kesengsaraan. Maka dari itu kami percaya bahwa kebijakan Dendels tidak berdampak baik bagi Indonesia karena kebijakannya terlalu keras. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara 3 dari tim kontra telah berbicara selama 1 menit 16 detik.
Sekarang kita akan lanjut ke pembicara keempat dari tim pro. Saya Sharon sebagai speaker keempat tim kontra, dan hari ini saya akan menyimpulkan isi debat kami hari ini, khususnya kelompok saya yaitu tim pro. Pertama, saya membahas tentang pembangunan infrastruktur yang menguntungkan Indonesia dalam berbagai bidang. Lalu, Kezia membahas pembangunan benteng dan membalas bahwa kerja Rodi harus dilakukan demi kemajuan Indonesia. Disambung dengan Josh yang membicarakan modernisasi pemerintahan dan bahwa SDA harus dimanfaatkan demi kesejahteraan dan pertahanan Indonesia. Secara keseluruhan, kelompok kami telah menelusuri banyak dampak positif dari kebijakan Dendels dan memberi tanggapan dan reasoning yang kuat terhadap argumen lawan. Maka dari itu, kami percaya bahwa kelompok kami memiliki keuntungan yang besar dalam debat ini, karena itu kelompok kami layak memenangkan debat ini. Sekian dari kami, tim pro, terima kasih. Baik, terima kasih Sharon. Sekarang untuk pembicara terakhir dari tim kontra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi semua, saya Lovely kembali lagi sebagai speaker terakhir dan saya akan merekap debat tim kontra hari ini dengan mosi kebijakan Dendels berdampak baik bagi Indonesia. Pertama, saya memulai dengan membalas bahwa pembangunan infrastruktur memicu kerja Rodi dan kesengsaraan bagi rakyat pribumi dan bagaimana hal itu tidak etis. Lalu dilanjut dengan Quenal yang memberi solusi terhadap kerja Rodi dengan memberi upah yang cukup, lalu membahas tentang bagaimana Dendels mengambil SDA dengan paksa dan merusak lingkungan. Lalu terakhir Matthew memberi solusi bahwa SDA bisa diambil dengan pertimbangan yang etis dan menyatakan bahwa kebijakan Dendels bersifat keras dan menyusahkan rakyat. Dalam debat ini, kami berhasil menyampaikan argumen-argumen yang kuat beserta menawarkan solusi logis terhadap permasalahan yang dinyatakan tim lawan. Karena itu, kami sebagai tim kontra percaya bahwa kami bisa dan layak memenangkan debat ini. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih pembicara keempat dan terakhir dari tim kontra yang telah berbicara selama 1 menit 42 detik. Baik, kami lanjutkan dengan kesimpulan moderator. Silahkan. Baik para hadirin dan dewan juri, kami akhirnya tidak terasa sudah sampai di penghujung debat hari ini. Dengan mosi kebijakan Dendels berdampak baik bagi Indonesia. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumen yang telah disampaikan dengan baik, dan kepada para penonton yang telah mengikuti dan mendengarkan debat kali ini. Kita telah mendengar dari berbagai sudut pandang yang memperkaya wawasan kita tentang topik ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan perspektif baru dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini debat resmi kami tutup. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.